Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Jumat rahimakumullah, kembali tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, berupa salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas keseharian kita. Selanjutnya selaku khatib tak bosan-bosannya mengingatkan bapak-bapak hadirin sekalian untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan, di mana dan dalam kondisi apapun diri kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, ujian silih berganti menimpa bangsa ini. Bukan cuma bangsa kita, akan tetapi seluruh bangsa-bangsa di dunia, yaitu dengan ujian pandemi Covid-19. Harapan kita dengan ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah kita, apakah itu dengan adanya kita diperintahkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Di samping itu adanya vaksin yang diberikan kepada orang-orang yang memang layak vaksin, artinya ketahanan tubuh mereka dan dia tidak mempunyai penyakit bawaan, dengan harapan adanya herd immunity sehingga pandemi ini segera berlalu. Jamaah Jumat rahimakumullah, harapan kita mudah-mudahan apa yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat mukaddimah yang saya bacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi waktu asar, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi rugilah orang. Ya, demi waktu katanya semua manusia dalam keadaan rugi kecuali beberapa golongan. Yang pertama itu adalah orang yang beriman. Yang kedua orang yang melakukan amal soleh. Kemudian yang ketiga saling menasihati bil haq, kepada kebenaran, wa tawasau bis sabr, saling menasihati kepada kesabaran. Jadi semua manusia rugi. Dan harapan kita mudah-mudahan kita berada di dalam pengecualian Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah amanu, orang-orang yang beriman. Bagaimana kita mengevaluasi keimanan kita? Salah satu di antaranya adalah mengimani adanya al-ghaib. Yang mana termasuk al-ghaib itu termasuk pandemi Covid-19 ini. Dia tidak terlihat, akan tetapi dampaknya ada. Tapi bukan berarti kita harus takut setakut-takutnya sehingga menghancurkan keimanan kita. Kita percaya adanya sehingga kita berikhtiar bagaimana agar supaya tidak menimpa kita. Itulah kenapa ada anjuran pemerintah supaya kita mengikuti protokol kesehatan. Ya. Kemudian keimanan kita yang lainnya adalah bagaimana kita menaati apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perintah-perintahnya. Dan yang paling pokok itu adalah bagaimana kita melaksanakan sholat 5 waktu. Banyak orang mengabaikan masalah sholat ini. Olehnya itu
Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa amal yang paling pertama dihisab di akhirat kelak adalah salat kita. Kalau bagus salat kita, maka insya Allah aman amal-amal yang lain. Akan tetapi kalau salat kita bermasalah, maka lebih-lebih amalan kita yang lain. Kemudian yang kedua, kita harus saling menasihati kepada kebenaran. Saling menasihati kepada kebenaran. Dan termasuk terkait masalah kebenaran ini adalah bagaimana kita berhati-hati di dalam menyebarkan informasi-informasi yang ada. Ini sekarang pemerintah pusat bagaimana agar supaya kita berhati-hati ya di dalam menerima informasi, termasuk hal-hal yang sifatnya hoax, berita-berita bohong, berita-berita yang menakutkan. Apakah itu yang menakutkan terkait dengan pandemi ini? Juga terkait dengan ketiadaan pandemi ini. Makanya di mimbar ini pernah saya sampaikan bagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita berusaha berhati-hati ya menerima informasi yang ada. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah, kata Allah. Apabila kita mendapatkan informasi dari orang-orang fasik atau sumber-sumber yang tidak jelas, fatabayyanu, maka kita harus tabayyun, mencari kebenaran informasi itu benar atau tidaknya. Antusibu qauman bijahalah, karena jangan sampai karena kita serta-merta menyebarkan informasi yang tidak benar, kita bisa menimpakan bencana kepada orang banyak karena kebodohan kita. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang nanti di belakang hari kita akan menyesal nantinya. Ketika ada informasi masuk di WA, di Twitter, di Facebook, langsung disebarkan padahal belum tentu benar adanya. Nah, kalau kita melakukan ini secara tidak langsung, kita melakukan dosa jariah. Kenapa bisa jariah? Kalau informasi itu tidak benar, kita sebarkan, nah percaya orang disebarkan lagi, maka kita mendapatkan dosanya. Karena orang percaya, karena orang sebarkan. Kemudian orang yang menerima, disebarkan lagi. Begitu banyak dosa kita. Bisa saja tubuh ini hancur dimakan cacing setelah wafat kita. Akan tetapi informasi itu masih dipercaya orang, masih disebarkan orang, maka kita selalu mendapatkan kiriman dosa. Jadi kesimpulannya, kalau ada berita yang tidak jelas, jangan sebarkan, karena tidak ada manfaatnya. Watawasau bil haq. Kemudian watawasau bis sabar. Kita harus saling menasihati kepada kesabaran. Terkait masalah pandemi ini, kita sabar. Banyak pekerjaan kita yang tertunda, banyak pekerjaan kita bermasalah karena pandemi ini. Di antaranya adalah kita sebagai guru, anak-anak kita sudah jenuh belajar di rumah. Kita sudah capek mengajar. Ya, sudah capek mengajar mengajar anak-anak kita juga guru jenuh mengajar di rumah. Sehingga saya berpikir dulu di kampung saya di Rapang sana, kita terima Pak Diseng. Kalau kita mau terima ilmu pada guru, istilahnya torioloi, apa situ putuki, kita harus berhadapan, lutut dengan lutut ketemu agar kita mendapatkan berkahnya. Nah sekarang jangankan lutut, berhadapan langsung saja tidak. Kita zoom, tidak diaktifkan videonya, kita tidak tahu apa yang bikin anak-anak kita. Bahkan kulihat anak-anakku biasa kalasi, sementara belajar tidak diaktifkan videonya, di sebelah dia main game, gurunya setengah mati menjelaskan. Di mana berkahnya ilmu ini? Makanya harapan kita, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita mengikuti protokol kesehatan, kemudian vaksin yang dilakukan oleh pemerintah kita, mudah-mudahan penyebaran ini berhenti, bahkan meninggalkan negara kita, bahkan meninggalkan dunia ini. Dan alhamdulillah sudah pelan-pelan. Baru-baru kita mengadakan rapat dengan para pemerintah terkait dengan kesiapan kita melakukan tatap muka walaupun terbatas. Mudah-mudahan pekan depan kita sudah bisa tatap muka langsung di dalam proses pembelajaran kita. Yang jelasnya kita harus tetap sabar menghadapi ini. Aja tuh kapau-pau, jangan kita sembarang bilang. Sampai disalahkanlah pemerintah dan sebagainya. Pandemi ini bukan nasional, akan tetapi internasional. Jamaah Jumat rahimakumullah, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan dan kesimpulan bahwa marilah kita mengevaluasi keimanan kita, mengevaluasi ketakwaan kita.
dan agar supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Siapakah yang merugi itu? Adalah orang yang tidak beriman, orang yang tidak beramal saleh, orang yang tidak saling menasihati kepada kesabaran dan tidak menasihati kepada kebenaran. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.